Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Sitilela dari kelas 01 SMJK 008 dengan NIK 241010550327. Di sini saya akan mempresentasikan laporan ekuitas guna menyelesaikan penugasan proyek pengantar aplikasi. Apa itu ekuitas? Ekuitas adalah kekayaan bersih perusahaan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan secara sistematis informasi perubahan ekuitas perubahan dalam suatu periode. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas akibat penambahan dan pengurangan modal, laba atau rugi, dan transaksi lainnya yang memengaruhi ekuitas. Tujuan utama dibuatnya laporan ekuitas atau laporan perubahan modal adalah untuk memberikan informasi tentang perubahan dalam ekuitas atau modal perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini membantu pengguna, pemilik, investor, kreditor, dan lain-lain memahami kinerja perusahaan dan bagaimana ekuitas telah berubah, apakah melalui laba, investasi pemilik, atau penarikan modal. Laporan ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, transaksi keuangan. Laporan perubahan ekuitas akan membantu menciptakan transparansi dalam hal bagaimana laba yang dihasilkan dari operasi perusahaan digunakan atau didistribusikan. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, dan kreditur untuk melihat dengan jelas bagaimana perubahan dalam ekuitas pemilik terjadi. Yang kedua, evaluasi performa perusahaan. Dengan menganalisis laporan perubahan ekuitas, para pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Mereka dapat melihat apakah perusahaan menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta bagaimana distribusi laba dividen mempengaruhi modal pemilik. Yang ketiga, mengambil keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat digunakan oleh manajemen, pemilik, dan investor untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan perusahaan. Misalnya, apakah perlu menambah investasi modal, bagaimana menentukan kebijakan dividen, atau apakah perlu mengambil tindakan perbaikan jika modal pemilik menurun secara signifikan. Yang keempat, menyusun rencana keuangan. Laporan perubahan ekuitas juga membantu dalam penyusunan rencana keuangan jangka panjang. Hal ini dapat membantu perusahaan merencanakan cara mengelola modal pemilik, investasi, dan distribusi keuntungan di masa depan. Yang kelima, mengikuti peraturan yang berlaku. Banyak lembaga pengatur dan otoritas keuangan yang memerlukan penyediaan laporan perubahan ekuitas sebagai bagian dari laporan keuangan yang lebih luas, sehingga akan membantu memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Komponen yang berada di laporan ekuitas. Modal saham. Ini mencatat jumlah modal yang disetor oleh pemegang saham selama periode tertentu yang mencakup jumlah saham yang dikeluarkan dan nilai nominalnya. Yang kedua, tambahan modal disetor. Merupakan tambahan modal yang disetor oleh pemegang saham selama periode tertentu, baik melalui penjualan saham baru atau kontribusi tambahan. Yang ketiga, laba rugi ditahan. Ini mencatat laba atau rugi yang belum dibagikan kepada pemegang
saham atau disetor kembali ke perusahaan. Laba yang ditahan dapat digunakan untuk modal kerja atau investasi dalam perusahaan. Yang keempat, dividen yang dibayarkan. Perubahan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham selama periode tertentu ini mencatat bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang kelima, perubahan dalam aset bersih yang dimiliki oleh pemegang saham non-kontrol. Ini mencatat perubahan dalam nilai ekuitas pemegang saham non-kontrol dalam anak perusahaan atau entitas lain yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keenam, perubahan dalam perusahaan dalam nilai pasar investasi yang ditetapkan ulang. Jika perusahaan memiliki investasi yang dinilai ulang dalam periode tertentu, perubahan dalam nilai pasar investasi ini mencatat dalam laporan perubahan ekuitas. Asal perubahan ekuitas. Yang pertama, penambahan modal. Penambahan modal adalah transaksi yang menyebabkan peningkatan ekuitas perusahaan yang dapat berasal dari berbagai sumber seperti penambahan modal saham, setoran tambahan dari pemilik atau penambahan modal non-kas. Yang kedua, pembagian dividen. Pembagian dividen adalah transaksi yang menyebabkan pengurangan ekuitas perusahaan. Dividen adalah bagian keuntungan kepada pemegang saham. Yang ketiga, laba bersih adalah selisih antara pendapatan dan beban dalam suatu periode. Laba bersih akan meningkatkan ekuitas perusahaan. Yang keempat, rugi bersih adalah selisih antara beban dan pendapatan dalam suatu periode. Rugi bersih akan mengurangi ekuitas perusahaan. Yang kelima, transaksi lainnya. Transaksi lainnya adalah transaksi yang memengaruhi ekuitas perusahaan tetapi tidak termasuk dalam kategori penambahan modal, pembagian dividen, laba bersih, atau rugi bersih. Contohnya adalah transaksi penyelesaian nilai aset, transaksi koreksi kesalahan, dan transaksi lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.